jelas? Enggak. Terus nggak ada tanda-tanda tuh. Apa tuh? Air ketuban. Terus apa, bercakan-bercakan apa? Darah. Gak ada sama sekali. Ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan, waktu itu ada Sayyidatu Maryam wa Sayyidatu ada nggak tadi di bacaan? Ada. Maulid situ dorong ada tulis. Ada ketika Siti Aminah mau melahirkan ditemenin gitu ya, ditemenin oleh Sayyidatu Maryam dan Sayyidatu Asiyah. Melahirkanlah tanpa ada rasa sakit sedikit pun. Ketika lahir juga bersih tanpa ada ya, itu yang namanya kayak manusia dilahirkan biasa itu ya, tanpa ada itu. Dan sudah dihitan ya, Nabi ketika dilahirkan sudah dihitan. Terus ada apanya? Celak mata. Udah pakai apa? Sifat mata sudah bersifat putih, bersih, sudah dihitan pula. Terus katanya kalau kita kalau lahir tuh di itu ya, digunting ya, apa tuh, plasenta kalau kita bilang, ya kan? Itu enggak. Sudah begitu keluar bersih, ya, tidak seperti manusia lainnya. Ya Allah, ini katanya manusia mulia amat. Ini anak begini amat tampannya. Ketika Nabi keluar, langsung cahaya memancar. Ya, sebelum Nabi lahir pun itu ya, ketika Nabi udah tanda-tanda yang mau lahir itu, ya burung-burung bernyanyi, ya cahaya bulan, cahaya matahari, semua. Ya, kemudian apa, bunga-bunga berseri bermekaran yang tadinya belum bermekaran, waktunya itu bermekaran semuanya. Ya, menyambut apa, datangnya sang Nabi yang akan mau dilahirkan ketika itu. Ya, begitu mulianya Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkannya saja begitu. Nah, sampai kaum Yahudi pun yang sudah baca-baca di kitabnya kaum Yahudi itu, di kitabnya Yahudi sudah ada tertera nanti akan datang ya satu manusia pilihan Tuhan yang katanya nanti akan menjadi nabi. Nah, mereka tuh sudah tahu nih tanda-tandanya mau lahirnya nabi kita. Demikian agungnya Allah yang memilih seorang manusia yang dinamakan Nabi Muhammad SAW. Lahirnya menjadi petunjuk bagi umat. Lahirnya beliau menjadi rahmatan lil alamin. Lahirnya beliau menjadi apa? Kecintaan umat manusia, bahkan yang kenal ataupun tidak kenal kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Terus kemudian Nabi istrinya berapa? Tahu nggak? 13. Di antara satu yang cuma gadis, yang lainnya janda. Ya, yang lainnya janda. Karena apa? Suaminya yang banyak gugur di medan dinikahi nama Nabi. Karena apa? Gugur suaminya di medan perang. Satu yang gadis hanya Siti Aisyah binti Abu Bakar. Selainnya adalah janda. Gitu. Ya, itu istrinya Nabi. Itu tandanya Nabi menikah meskipun bukan kayak sekarang cuma 4 misalnya ya, tapi bukan karena hawa nafsu. Nabi menikahkan ya seorang itu karena ingin apa? Membantu gitu. Karena apa? Suaminya sudah ya gagah berani memperjuangkan agama Islam itu. Terus kemudian putra-putrinya ada berapa? Putra-putrinya Nabi. Ini belajar ya. Kalau nggak belajar nggak tahu. Ya, berapa sih? 7. Ada berapa laki, ada berapa perempuan? Perempuan 4, laki-laki 3. Ya. Ya nggak? Nah gitu.
Nanti kudu kita belajar tuh apa sirah nabawi. Terus senantiasa diistiqomahkan di jalannya dan juga senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam acara syukur kita ini dibacakanlah maulidnya Nabi, dibacakanlah sholawat. Maka siapa yang cinta kepada Nabi maka bersolawat. Dengan bersolawat kita mengharapkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dikenal oleh Nabi, makanya lantangkan ketika kita bersolawat. Jangan diam aja atau jangan suaranya cuma apa ya? Kayak goyang mulut doang tapi nggak kedengeran solawatnya, nggak sampai ntar kepada Nabi, ya nggak? Sampaikan solawat kepada Nabi dengan suara yang lantang, bukan marah-marah tapi ya, bukan marah-marah lantangnya, maksudnya dengan suara yang sampai terdengar oleh orang, sampai pula kepada Nabi. Cinta nggak kita kepada Nabi? Cinta, insya Allah. Maka solawatnya kepada Nabi kita lantunkan dengan suara yang lantang, suara yang merdu, kalau bisa merdu, kalau nggak merdu udah pas-pasan suaranya. Begitu mau gimana lagi gitu kan? Yang penting solawat dah. Nabi nggak nilai itu cakep apa enggak suaranya, merdu apa enggak kayak solisnya ini berdua, enggak. Ya yang penting bersolawat gitu. Mudah-mudahan dengan bersolawat juga menjadi wasilah kepada kita cintanya kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah nanti kita dipanggil sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ketika nanti kita di padang mahsyar, ummati kita datang karena kita dikenalin sama Nabi. Kalau sering-sering bersolawat maka Nabi kenal kepada kita. Kayak kita nih kenal, ketemu sering nggak? Cipika-cipiki nggak? Iya salaman ya, kenal deh tuh. Nah kalau kenal kan artinya nanti kita dipanggil. Nah dengan sholawatnya yang sering kita lantunkan, basahi bibir kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholawat. Apalagi ini masih di bulan Rabiul Awal, banyakin sholawat. Jangan dihitung deh Bu ya, pagi, siang, sore, malam jangan dihitung. Sholawat aja yang banyak, ya nggak? Kalau tadi di Anur bilang 7 kali yang pagi, yang sholawat di bil qulub, sore juga. Sholawat yang lain boleh? Boleh. Tadi Uci juga nanya di grup kita, ya. Bacaan sholawat busro boleh nggak kalau ba'da zuhur atau ba'da asar? Boleh. Yang utama sunnahnya adalah ketika kita baca sahabis subuh 41 kali, itu amalan utamanya yang dalam sunnah ya. Kalau kita membaca ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya boleh sampai kita tertidur gitu ya. Itu masalah sholawat. Nah kembali kepada intinya bahwa rasa syukurnya ya, calon ibu nih Ananda Fauzia Hoiro yang sampai saat ini sudah mengandung 7 bulan. Tinggal kira-kira berapa lagi nih? 2 bulan lagi. Insya Allah berikan senantiasa kesehatan ya, kekuatan lahir dan batin untuk sampai saatnya melahirkan kelak dalam keadaan yang selamat, mudah. Allah berikan pertolongan ya, sehat ibu dan bayinya. Gak tahu deh nanti perempuan apa laki-laki, yang penting disyukurin lengkap, sehat gitu ya. Jangan lupa nanti dikasih nama yang baik gitu. Gak perlu ya sampai 4 kata namanya, sampai 5 kata, bingung nanti. Yang ada di absen kebanyakan nulisnya ya. Kasih namanya yang simple tapi penuh doa gitu. Cari sama orang tua namanya yang kira-kira bagus bagaimana gitu ya. Kasih nama yang baik. Itu rasa syukur yang pertama nih. Kemarin ketika mengikat janji sehidup semati. Sehidup semati nggak? Sehidup semati nggak nih? Kalau yang satu meninggal ikut nggak? Berarti nggak sehidup semati dong. Karena yang satu meninggal nggak ikutan mati gitu. Ini nggak ikutan meninggal ya. Jadi ya ketika mengikat janji ada rasa syukur juga. Ketika Allah karuniakan amanah, diberikannya kehamilan, nanti akan diamanahkan seorang buah hati. Ya, nah tentunya ini adalah sebuah tugas bagi calon ayah dan ibu.
Al-Ummu Madrasatul Ula, pernah saya kasih tahu kan ya. Jadi sekolah yang utama adalah ibu, bukan nenek.